Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Kami mengundang kaum wanita untuk dapat mengikuti Women of Impact yang diadakan Selasa ini, premier pukul 15 di channel YouTube GBI Rayon 1D. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat join di ibadah tengah minggu ataupun midweek online service yang diadakan pada Rabu ini, premier jam 7 malam. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa
perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan.
Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya keluarga demi keluarga sudah siap-siap dalam pelayanan kita bersama hari ini. Saya rindu hari ini, keluarga demi keluarga, Bapak, Ibu, anak, sama-sama kita bergandengan tangan. Karena kita tahu waktu keluarga kita kuat, maka semuanya ini menjadi pondasi yang kuat dalam hidup setiap kita. Kita pasti dapat melalui setiap badai dalam hidup kita. Mari pegangan tangan sama-sama. Mari angkat tangan masing-masing di hadapan Tuhan. Keluarga demi keluarga. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Buat nafas hidup yang Kau beri. Buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kebaikanmu. Tuhan Yesus baik, tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh ya Ralabu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, Lord. yes my Lord Jesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Tuhan sama-sama. Sampai kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Biarlah basyani, Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Engkau yang kami angkat. Biarlah bayar syata kalalamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
Boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Firman terangi jalanku, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yes. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu Tuhan, sama-sama katakan, kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus. Mari dengan segenap iman sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dengan imanmu katakan, dalam namanya, come on. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Saya yakin dan percaya dalam musim ini
Tuhan tetap memberikan kekuatan buat saudara, pertolongan buat saudara. Pada kesempatan ini, kita mau mendoakan permohonan-permohonan doa yang masuk pada kami. Mari kita satukan hati kita mau berdoa untuk permohonan-permohonan doa dari jemaat. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk permohonan-permohonan doa yang diberikan dari jemaat Tuhan Yesus. Bapa, kami mau satukan hati kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pokok-pokok doa yang ada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dari sakit stroke, ginjal, diabetes, dan dari segala penyakit lainnya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau menyembuhkan jemaat-Mu Tuhan. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ingin mengalami terobosan dalam masalah finansial, dalam masalah hutang Tuhan Yesus, dan dalam bisnisnya Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu, berikan jemaat-Mu hikmat Tuhan Yesus. Kau yang membuka jalan-jalan yang baru untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ingin diberikan ketenangan dalam hati mereka, dalam tekanan pada masa-masa ini Tuhan, dari kehilangan pekerjaan mereka Tuhan. Bapa, Engkau berikan pekerjaan yang baru buat jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan hubungan suami dan istri, anak-anak dengan orang tua Tuhan. Bapa, Engkau pulihkan keluarga ini Tuhan. Berikan kasih yang baru setiap pagi Tuhan. Kau balut segala luka hati mereka Tuhan Yesus, sehingga kasih-Mu tetap ada dalam keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersuka cita karena doa dari jemaat-Mu sudah dijawab oleh Engkau Tuhan Yesus, bahwa seorang opa, seorang kakek disembuhkan dari penyakit stroke Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapa, Engkau sempurnakan Tuhan Yesus kesembuhan dari opa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar segala doa-doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya juga mau kembali mengingatkan untuk saudara bisa memberikan permohonan-permohonan doa saudara. Mungkin saudara dalam tantangan, dalam ujian, mungkin saudara dalam pergumulan, dalam sakit. Saudara bisa menuliskan permohonan-permohonan doa saudara dalam prayer request. Dan juga mungkin saya yakin dan percaya doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan dan sudah dijawab oleh Tuhan. Saudara bisa memberikan, menuliskannya dalam praise report. Dan saya yakin dan percaya itu akan memberkati kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan saudara, bila saudara mau mengajukan permohonan-permohonan doa, saudara bisa bisa men-scan QR code pada layar televisi saudara. Haleluya. Pada bulan ini, pada bulan November ini, kita mempunyai tema give thanks atau bersyukur. Pada musim ini, saya yakin dan percaya kita diajar terus untuk bersyukur pada Tuhan. Karena di dalam bersyukur ada mujizat Tuhan yang akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Kiki Haryadi. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudara. God bless you. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di bulan November di tahun 2020 ini. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian di dalam kondisi yang baik, sehat, semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak muda, juga anak-anak sekolah minggu semuanya juga sehat. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan
Tuhan pukul setiap kami dengan darah Kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mau patahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Dan kami mau rubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami mau tawan segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, kita sudah dengar pesan dari Gembala Sidang kita bahwa kita ini harus memiliki kasih yang mula-mula, kasih yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kasih yang terus bersemangat dengan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, saya percaya seperti yang artinya diutarakan, disampaikan kepada kita bahwa hanya murid yang artinya memiliki, murid yang sungguh-sungguh memiliki artinya kasih yang mula-mula itu. Nah, Bapak sekalian, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 30. Firman Allah berkata demikian, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak sekalian, ayat firman Tuhan yang kita baca, Bapak sekalian, ini adalah salah satu ciri penting bagaimana seorang murid. Seorang murid identik dengan kekasihnya Tuhan. Seorang murid Kristus identik dengan mempelai Kristus. Seorang murid bicara juga tentang orang yang sungguh-sungguh yang memiliki kasih yang mula-mula. Nah, cirinya adalah Tuhan bilang kalau kita betul-betul menjadi muridnya Tuhan, ya, dikatakan kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya. Firman Tuhan memang mesti tinggal di dalam pikiran kita. Kalau cuma di pikiran kita cuma sebatas memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu harus tinggal di dalam hati kita, Bapak sekalian, supaya kita bisa mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan Bapak sekalian, seorang murid Kristus tidak hanya sebatas tahu, mengerti akan firman Tuhan, tetapi dia akan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian, di dalam Injil yang lain, Bapak sekalian, Injil Yohanes juga, Bapak sekalian, Tuhan Yesus berkata demikian, dikatakan Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Nah, hal yang kedua juga bicara tentang ciri daripada murid Tuhan adalah mengasihi satu yang lain. Nah, lalu di Yohanes 14:15 dikatakan juga, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, seorang murid, catat baik-baik, ya, seorang murid yang dikatakan sungguh-sungguh murid Tuhan, maka dia akan menjadi pelaku firman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan, tentunya firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab semuanya adalah kebenaran, di mana dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan berkaitan dengan hari-hari ini, Bapak sekalian, ada satu pesan yang penting buat kita ketahui, bagaimana kita sebagai seorang murid harus melakukan yang namanya firman Tuhan yang penting ini. Nah, di dalam Ibrani dulu, ya, saya ajak Bapak sekalian, Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-27, ya, dikatakan begini, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, Bapak sekalian, jelas firman Allah berkata, Bapak sekalian, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit akan digoncangkan oleh Tuhan. Ada satu yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Nah, Bapak sekalian, itulah sebabnya ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara garis bawahi tentang arti perintah Tuhan untuk kita ini mengucapkan syukur, give thanks. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang lain, di dalam 1 Tesalonika pasal kelima ayat 18. Nah, sekali ayat firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini perintah Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua di dalam kondisi yang sekarang ini kita hadapi. Bahwa sekali dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di dalam bahasa Inggris ya Bapak sekalian, itu juga bagus juga untuk kita ketahui, dikatakan in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Nah, di dalam juga terjemahan bahasa Inggris mungkin yang sehari-hari Bapak sekalian dikatakan begini, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Jadi dikatakan whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Jadi penting buat kita baik-baik, dengar baik-baik, di dalam kondisi apapun. Ya, saya percaya akibat pandemi COVID-19 ini, selain yang ada yang baik, sisi positif, ada juga sisi yang negatif. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang tetap memiliki pekerjaan, bahkan mungkin ia memiliki kesempatan yang baru. Mungkin ada orang yang di dalam kondisi yang sehat, ada orang kondisi yang kurang sehat. Ada orang yang lagi punya masalah berat, ada yang sekarang ini mungkin masalah menengah, setengah-setengah, atau mungkin saat ini ya kurang masalahnya. Nah, Bapak sekalian, whatever condition yang kita hadapi, maka dikatakan kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita harus bisa bilang terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, ya, itu penting buat kita ini lakukan sebagai kita ini adalah murid-murid Kristus, seperti yang Tuhan Yesus katakan, orang yang mengasihi aku adalah orang yang menuruti perintahku, kata Tuhan. Ya, jadi dikatakan juga kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita ini adalah sungguh-sungguh murid Kristus. Nah, sekarang saya mau ajak sekalian, kenapa yang namanya pengucapan syukur ini penting untuk kita lakukan? Tidak hanya ini merupakan satu perintah Tuhan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan justru mau kerjakan waktu kita mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan, untuk kita ini bisa mengucapkan syukur di dalam segala sesuatu. Nah, yang pertama Bapak sekalian, kalau kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, tentunya Bapak sekalian, nah, apa yang terjadi di dalam Roma pasal 8:28 ini, kita akan diberi pengertian yang sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang di depan ini, sesuatu yang baik. Di dalam Roma pasal 8:28 ayat firman Tuhan ini banyak yang tahu, ya, sesuatu ayat firman Tuhan, salah satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Nah, bahkan dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kembali saya mau ingatkan kepada Bapak sekalian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara saya, itu Allah bekerja di dalamnya. Ya, Allah bekerja di dalamnya. Allah turut serta artinya di dalamnya. Untuk apa? Nah, ini yang mesti kita ketahui, pahami baik-baik. Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Nah,
Dikatakan kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, tentunya ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang nyaman, yang tidak nyaman, ada tekanan ataupun tidak tekanan. Itu semuanya Tuhan punya cara yang sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia, dengan tujuan membawa kita kepada kondisi yang lebih baik. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang sediakan di depan. Ya, yang kita mengalami sekarang kita belum bisa lihat. Itulah sebabnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua untuk kita mengucapkan syukur whatever condition yang kita hadapi sekarang. Nah, saya ingat Bapak sekalian, memang kalau ini sudah terjadi, Bapak sekalian, kita baru bisa mengerti betapa dahsyatnya Tuhan. Nah, Bapak sekalian, titik balik saya mengalami satu perubahan dari tahun 90 ke bawah, ya. Sejak tahun 85 saya memasuki satu kehidupan yang baru bersama istri saya. Saya punya anak. Nah, Bapak sekalian, di mana keadaan kondisi begitu artinya menekan, wah itu betul-betul kalut, begitu situasi yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan saya. Duka yang kami hadapi sampai tahun 90. Nah, tetapi setelah itu Bapak sekalian, ada sesuatu yang saya alami adalah karena kejadian yang saya alami selama beberapa tahun bersama dengan keluarga saya, membawa sesuatu yang dahsyat, yaitu pertobatan, pengenalan akan Allah. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, bahwa di dalam ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal ke-7 ayat 10, ya, sebab duka cita menurut kehendak Allah. Jadi sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, yang menekan, masalah Bapak sekalian, yang membuat kita sedih, membuat kita menangis Bapak sekalian, membuat kita takut, kita membuat khawatir Bapak sekalian, itu suatu duka cita yang menurut kehendak Allah, yang dikatakan menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Ya, waktu saya mengalami beberapa tahun, sejak tahun 85 sampai puncak ke 89, ngeri, bersedih, berduka, bahkan sampai mau kehilangan yang namanya keluarga, kehilangan istri dan anak-anak. Tetapi waktu saatnya, karena peristiwa tersebut, saya beresponi dengan benar, bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat. Tuhan justru pulihkan berlimpah-limpah. Tuhan membuat saya ini menjadi mengenal Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Bukan berarti setelah itu tidak ada persoalan. Tetap saja Bapak sekalian, Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi, tetapi karena ada bekal dan pengalaman yang sebelumnya saya tahu, segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Dan juga mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan tetapi masuk seperti yang Tuhan Yesus katakan, masuk di dalam orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, hal yang kedua Bapak sekalian, kenapa kita harus mengucapkan syukur? Waktu kita bisa mengucapkan syukur Bapak sekalian, artinya kita being connected terus dengan Tuhan, terus di dalam rencana Tuhan, terus di dalam rencana Allah yang besar buat kita semua. Kalau kita mengucapkan syukur Bapak sekalian, kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Yusuf dan Daud, apa kehidupan mereka tenang-tenang saja? Saya pikir tidak demikian. Yusuf pernah artinya dibanggakan oleh orang tuanya, dikasih jubah yang baik Bapak sekalian, diperlakukan yang mungkin berbeda dengan saudara-saudaranya, tetapi setelah itu dia juga mengalami hal-hal yang buruk. Bagaimana dia mau dibunuh oleh saudara-saudara, termasuk Daud juga. Daud pada awalnya sebagai pengembala domba, dia juga bersuka cita, dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi waktu dia diurapi menjadi raja, ada waktunya di mana dia juga mengalami satu peristiwa yang menyesakkan dalam hidupnya. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam Alkitab. Saya tidak pernah menemukan Yusuf atau Daud mengeluh, artinya bersungut-sungut tentang apa yang dihadapinya. Dan saya percaya mereka terus mengucapkan syukur
Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka itu digenapi oleh Tuhan. Nah, Bapak sekalian, kebalikan dari mengucapkan syukur itu bicara artinya bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Nah, ini dengar baik-baik. Ini penting buat kita ketahui. Di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-10, Bapak sekalian, kita melihat. Nah, ini satu contoh pelajaran yang juga ditulis di 1 Korintus 10 sebagai peringatan buat kita yang hidup pada akhir zaman. Tuhan mempunyai rencana yang besar buat bangsa Israel, yaitu membawa mereka ke dalam tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madunya, sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tetapi di dalam perjalanan kehidupan itu, di mana mereka menghadapi banyak musuh, mendapatkan banyak tekanan, mereka kekurangan makanan, tidak mendapatkan air. Nah, apa yang terjadi, Bapak sekalian? Mereka tidak mengucapkan syukur. Dan bahkan ditulis di 1 Korintus pasal ke-10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang-orang Israel sebagian besar ada yang tidak masuk justru di dalam rencana Allah, tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Salah satunya, mereka bersungut-sungut. Mereka marah sama Tuhan. Mereka komplain dengan apa yang mereka hadapi. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, mari kita semua sebagai murid-murid Kristus, mari kita ini melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur di dalam segala sesuatu. Itulah yang diingini Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Dan hal yang selanjutnya, Bapak sekalian, kenapa kita harus mengucapkan syukur? Bapak sekalian, saya percaya tidak ada sesuatu yang baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang spektakuler, yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak bisa mengucapkan syukur. Bahkan kita tidak akan bisa melihat mujizat yang sebetulnya Tuhan sedang siapkan. Ya, dikatakan kan untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bisa bicara mujizat. Tetapi kita tidak bisa melihat mujizat Bapak sekalian. Karena apa? Karena kita tidak mempraktekkan untuk kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak sekalian, kita belajar dari apa yang terjadi, Bapak sekalian, waktu Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang 2 kali. Ini mujizat yang dahsyat, yang luar biasa, ditulis di seluruh Injil, keempat Injil. Tuhan memberi makan yang pertama 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Kemudian 4.000 ya, orang laki-laki, tidak termasuk artinya anak dan wanita, Bapak sekalian. Nah, sesuatu yang kita perlu belajar, apa yang dilakukan Tuhan. Nah, waktu itu murid-murid hanya mempersembahkan kepada Tuhan yang ditulis dalam Alkitab adalah 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Lalu yang kejadian kedua cuma 7 ketur roti, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, apa yang dilakukan Tuhan di sini? Dikatakan, Bapak sekalian, di dalam Matius 15 ayat 36 dikatakan, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Bayangkan, dari 7 roti ya, dengan ada beberapa ikan ya, di kejadian pertama 5 ketur roti dengan 2 ekor ikan, memberi makan ribuan orang. Mereka makan sampai kenyang, sampai warak dikatakan. Bahkan masih ada lebihnya. Nah, ini yang kita perlu belajar, Bapak sekalian. Bagaimana kita harus bisa mengucapkan syukur apa yang sekarang ini kita miliki. Apa yang Tuhan sekarang sudah berikan kepada kita semua. Mari kita mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena dengan demikian, Bapak sekalian, kita sedang membuka pintu surga untuk kita bisa melihat mujizat yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak sekalian, saya tidak tahu apakah saudara sudah melihat tentang kesaksian
yang ditayangkan melalui acara obsesi, Bapak sekalian. Ya, ada Bapak Alfian dan Deborah, bagaimana mereka mengalami satu peristiwa yang betul-betul menekan, menyedihkan, mereka membuat berduka. Pak Alfian mengalami artinya kehilangan kesehatan pada waktu itu karena kena sakit, Bapak sekalian. Bahkan mereka kehilangan anak mereka yang ketiga yang bernama Noah waktu dilahirkan, setelah itu dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, mirip-mirip seperti apa yang terjadi dengan yang dikatakan dengan seorang hamba Tuhan seperti Ayub, Bapak sekalian, tetapi mungkin tidak sehebat Ayub, tetapi itu yang betul-betul terjadi, Bapak sekalian. Saya bisa dengarnya saja, Bapak sekalian, berasa aduh begitu hebat ya penderitaannya. Tetapi yang luar biasanya adalah, Bapak sekalian, sampai Ibu Deborah bilang, ya, waktu dia mengalami seperti ini, dia kutip di dalam seperti Ayub katakan, apakah hanya yang baik yang kita mau bisa mengucapkan syukur, yang tidak baik kita tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi, Bapak sekalian? Saya lihat waktu mereka bisa melakukan ini, mereka terus kuat, mereka terus bisa bertahan, dan saya melihat bagaimana Alfian bisa disembuhkan, dipulihkan, bahkan secara ajaib keluarga ini diberikan pengganti Noah. Ya, istrinya melahirkan di dalam kondisi yang nggak masuk akal, sudah di dalam kondisi yang sudah disteril Bapak sekalian. Ya, sudah dipotong, ya, saluran hidung telurnya Bapak sudah diikat, sudah dibakar, tetapi hamil dan melahirkan seorang putri yang luar biasa, yang hari ini Bapak sekalian sehat luar biasa, dan keluarga ini diberkati. Nah, kenapa Bapak sekalian mereka bisa melihat mujizat? Kenapa mereka bisa mengalami sesuatu yang dahsyat yang luar biasa? Karena mereka berani untuk melakukan apa yang diberitakan Tuhan, untuk mengucapkan syukur segala apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, ayat selanjutnya Bapak sekalian, kenapa kita harus mengucapkan syukur? Karena Bapak sekalian, saya percaya hanya orang yang bisa mengucapkan syukur, maka dia akan memiliki yang dikatakan kebahagiaan, memiliki hati yang gembira. Penting nggak? Sangat penting tentunya Bapak sekalian. Karena di dalam Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, obat yang manjur. Bagaimana seseorang bisa memiliki hati yang gembira? Dia nggak bisa beli di mana-mana Bapak sekalian. Itu hanya bisa didapat kalau dia bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena waktu seseorang mengucapkan syukur kepada Tuhan Bapak sekalian, maka dia akan memadamkan, menghilangkan gelombang kekecewaan, ya, gelombang hal yang tidak baik, ya, dipadamkan, lalu mengalirlah sesuatu yang baik, sukacita yang daripada Tuhan. Seseorang yang artinya mengucapkan syukur, dia akan menemukan yang namanya kebahagiaan itu. Nah, ada orang Bapak sekalian mencoba artinya bersukacita dengan nonton, artinya menyaksikan hal-hal yang lucu. Ya bisa, ya jiwanya terhibur, tapi itu sifatnya sementara saja. Setelah hilang, setelah selesai, kembali bersedih. Tetapi kalau seorang bisa mengucapkan syukur, Allah memberikan sukacita yang berbeda dengan sukacita yang diberikan dunia. Sukacita yang sangat luar biasa, amazing, yang akan membuat kita ini memiliki hati yang gembira, sehingga itu akan dikatakan menjadi obat yang manjur. Saya banyak dengar kesaksian dari orang-orang bahkan yang kena COVID, Bapak sekalian, memang ada pengobatan yang diberikan, tetapi pemulihan kesembuhan itu cepat terjadi Bapak sekalian, bahkan di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, akhirnya sembuh karena mengerti akan ayat firman Tuhan ini.
hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang menyembuhkan. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak kita semua untuk kita berdoa bersama-sama Bapak sekalian. Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus Bapak sekalian. Nah, mari Bapak sekalian, kita mempersiapkan roti dan anggur kita Bapak sekalian, ya, untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, beberapa hari yang lalu waktu saya ini mesbah keluarga, lalu tiba-tiba ada satu lagu yang tiba-tiba muncul, ya, lagu lama yang memberkati saya waktu saya mulai bertobat tahun 90. Saya ikut persekutuan doa rajin tidak pernah, artinya lalai untuk mengikuti ini, dan lagu ini betul-betul membuat saya itu kuat, ya, membuat saya bisa terus berjalan bersama Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang setia. Mari Bapak sekalian, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh Yesus, Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau mendampingi hidup kami Tuhan senantiasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan, yang terus mendampingi kami Tuhan, di dalam kondisi keadaan apapun juga Tuhan. Bahkan di dalam waktu kami, di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh mengajar kepada setiap kami, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki Tuhan untuk kami lakukan, untuk terus mengucapkan syukur di dalam segala apapun juga keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau melihat Tuhan para jemaat-Mu Tuhan. Kau mengetahui keadaan mereka Tuhan, kondisi mereka. Biar Tuhan, Engkau sendiri terus beracara buat mereka Tuhan. Engkau akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki perjamuan kudus ini Tuhan. Biar Tuhan terus menuntun kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus boleh mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa melalui perjamuan kudus ini. Nah mari Bapak sekalian, kita mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Mari kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, mari kita hampiri Tuhan, kita akui dosa kita minta ampun sama Tuhan, dan kita berjanji untuk merubah
hidup kita, dari kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk datang ke hadirat Tuhan. Irabashika tataralama shindarabashika tataralama shika taralama shindarabashika taralama Irabashika tataralama shindarabashika tataralama shika tataralama shika taralama Irabashika tataralama shindarabashika tataralama shindarabashika. Engkau melihat setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucapkan syukur, berterima kasih kami kalau kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib Tuhan Yesus, yang sudah memilih memanggil kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan Yesus kami datang hadirat-Mu, kami mohon ampun kalau ada kesalahan dan dosa yang kami masih lakukan Tuhan, ada kebiasaan buruk yang masih kami lakukan Tuhan. Biar Tuhan ampuni kami Tuhan, kuduskan kami kembali Tuhan, supaya kami layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Irabashika tataralama shidaralaba shika tataralaba sindalaba laba 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 Ikabashika tataralama sindaralaba shika tataralaba sindaralaba shika tataralaba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Irabashika tamashindaralama so Irabashika tataralama shindaralama. Biar Tuhan lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap kami yang berada Tuhan Yesus dengan mengikuti ibadah online ini. Biar Tuhan lawat Tuhan, yang sakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan kembali oleh Tuhan, dan semua yang hidupnya saat ini tertekan, kecemasan, di dalam kecemasan, ketakutan, biar Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, untuk kami memiliki hati yang terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kami tahu ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan melakukan, Tuhan akan lakukan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau jaga jemaat-Mu Tuhan, Kau lindungi, Engkau memberkati mereka yang bekerja, yang berusaha Tuhan Yesus. Anak-anak diberkati Tuhan, anak-anak muda diberkati Tuhan, semuanya diberkati. Biar kami terus boleh kuat, kami bisa melalui masa pandemik 19 ini Tuhan, dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saya akan ajak Bapak sekalian untuk kita membaca bersama-sama tentang arti Pentakosta yang ketiga ini. Ya, mari Bapak sekalian, saya akan baca kepada saudara dan saudara bisa ikuti apa yang saya nanti bacakan. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat
di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, perlindungan, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan boleh bersekutu manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya.